Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sawit rakyat, semoga sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat. Dan yang baru saja menemukan channel kita ini, jangan segan-segan untuk di subscribe, karena nantinya sahabat akan mendapatkan manfaat dari tayangan-tayangan saya selanjutnya. Oke sahabat sekalian, kali ini saya akan membahas cara memperbesar buah tanaman kelapa sawit kita ini. Jadi sahabat sekalian, tanaman sawit kita ini akan berbuah besar itu ketika nanti umurnya 5 tahun ke atas. Itu sawit memfokuskan pada besarnya ukuran buahnya. Dan ini sahabat harus kita persiapkan dari tanaman belum menghasilkan. Jadi dari mulai tanaman belum menghasilkan, sahabat itu harus lakukan yang pertama itu sahabat menghilangkan faktor pengganggunya atau faktor penghambat. Itu harus selesai sebelum sawit ini berumur 5 tahun. Sebagai contoh ya, genangan air di gambut itu harus sahabat selesaikan sebelum 5 tahun. Jadi udah kering tanahnya. Kalau tanah sahabat berpasir ya, seperti konten saya yang lalu, saya selalu sarankan tanahnya harus bisa lembab ya, dengan pemupukan, dengan jangkos, juga dengan tidak melakukan semprot total. Jadi seperti ini, atau tidak juga dengan terbas total, agar hasil bisa maksimal. Itu sahabatnya, itu yang harus diperhatikan sebelum ya sahabat memikirkan besarnya buah ini. Maka di bawah 4 tahun tadi, hal-hal pengganggu harus sudah hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor agar menunjang besarnya buah sawit kita ini adalah pelepah ini sahabat. Ini seperti ini ya. Jadi jangan sampai ketika sawit ini di bawah 4 tahun sahabat mengambil buah, mengambil pelepah. Itu tidak akan efektif sahabat, karena apabila ini sahabat lakukan terus menerus, maka dalam jangka panjang buah ini semakin kecil ya, buah semakin kecil, dan efeknya juga nanti pohon yang mengecil dan buah itu bisa dikatakan tidak ada lagi sahabat. Jadi sahabat harus jaga songgo ya. Itu pada konten saya yang lalu saya juga membahas itu tentang songgo, bagaimana yang betul gitu ya. Dan kalau ini sahabat bisa perhatikan, mudah-mudahan pertumbuhan ini bisa maksimal sahabat, karena fungsi pelepah inilah sebagai penyerap unsur hara sahabat ya. Itu faktor yang kedua, sahabat harus menjaga jumlah pelepah agar tetap maksimal. Kemudian yang ketiga sahabat harus memperhatikan pemberian pupuk untuk sawit yang 5 tahun ke atas ini. Utamanya adalah pupuk yang mengandung kalium. Jadi bisa dari MOP, KCL. Dan kalau sahabat menggunakan NPK, gunakanlah NPK yang kadar kaliumnya itu tinggi sahabat. Jangan yang NPK kadar kaliumnya sama, apalagi yang kadar kalium di bawah kadar yang lainnya sahabat ya. Itu yang sahabat perhatikan. Jadi cari pupuk NPK, kalau sahabat menggunakan NPK yang kadar kaliumnya yang tinggi. Dan kalau sahabat menggunakan pupuk tunggal, sahabat juga harus memperbanyak pupuk kaliumnya. Seperti itu sahabat ya. Jadi sahabat, dari uraian kita yang singkat ini, kesimpulannya untuk memperbesar buah sawit ini minimal ada 3 syaratnya. Yang pertama, sahabat harus menghilangkan faktor pengganggunya ya, atau faktor penghambat, seperti yang saya jelaskan tadi tentang genangan air ya, tentang tanah sahabat yang berpasir dan sebagainya. Dan juga kalau tanah sahabat berpasir, alangkah baiknya pemupukan dosis per tahun ini kita bagi menjadi 3 atau 4 kali agar bisa lebih efisien. Itu sahabatnya. Kemudian yang kedua, pelepahnya ini sahabat. Pelepah harus dijaga jumlahnya mulai dari sawit ini belum menghasilkan sampai di atas 5 tahun agar hasil selalu meningkat. Kemudian sahabat memberikan pupuk kalium yang dalam jumlah tinggi untuk membutuhkan bunga dan buah. Oke sahabat ya, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.